Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Maaf ya, udah lama rasanya nggak bikin video lagi. Kemarin ada beberapa yang nanya tentang soal-soal. Beberapa belum sempet aku kerjain ya. Ini baru sempet bikin video lagi, baru sempet ngerjain. Soalnya banyak kegiatan lain gitu ya. Oke, pada kali ini aku mau sharing tentang latihan UKOM kesehatan lingkungan, materi pengolahan limbah cair lagi. Nomor 1, ini kemarin aku dapet soal dari seorang teman yang kirim DM ke aku. Kasus, debit puncak air limbah masuk bak sedimentasi adalah 240 liter per detik, mengandung TSS 230 mg per liter dan berat jenis 1,03 kg per liter. Ini mungkin maksud soalnya massa jenis ya teman-teman. Kalau satuannya kilogram per liter itu setauku itu massa jenis. Soalnya kalau berat jenis itu pakai Newton gitu loh satuannya. Tapi mungkin maksudnya itu ya. Oke, lanjut. Setelah mengalami waktu inap 2 jam, diperoleh efisiensi pengendapan 70%. Pertanyaan soal, berapa berat endapan yang terjadi? Pilihan jawaban: A 278 kg, B 270 kg, C 280 kg, D 275 kg, E 276 kg. Teman-teman boleh pause dulu videonya, coba hitung dulu. Nah, ini aku langsung masuk ke pembahasannya ya. Kalau perhitungan aku, itu aku pakai rumus waktu inap sama dengan volume per debit. Nah, dari rumus itu jadi kita bisa pakai rumus volume sama dengan waktu inap dikalikan debit. Nah, itu waktu inapnya kan 2 jam. Terus debitnya 240 liter per detik. Dikonversikan jangan lupa jamnya jadikan detik. Nah, endingnya hasilnya 1.728.000 liter. Nah, itu simpen dulu. Terus kita kan butuh tahu volume padatan. Nah, di situ aku pakai perbandingan nih, volume padatan per volume air limbah semuanya gitu. Itu dibandingkan dengan berat padatan per berat air limbah. Maksudnya miligram padatannya tadi, TSS-nya tadi per kilogram air limbahnya. Maksudnya gitu ya teman-teman. Nah, terus kan kita peroleh nih rumusnya. Jadi rumus volume padatannya itu sama dengan volume air limbah dikalikan berat padatan per berat air limbah. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Setelah itu ketemu hasil akhirnya 385,86 liter. Nah, kita simpan juga angka itu. Terus kan itu efisiensi pengendapannya 70% nih. Nah, terus dikalikan 70%, 70 per 100 kali 385,86 liter. Nah, hasilnya 270 liter. Oke, dari situ kita hitung berat endapan. Nah, berat endapan itu kita pakai TSS. Kan TSS-nya limbah itu kan 230 mg per liter. Jadi kalau untuk endapan 70% itu kita tinggal kalikan. Jadinya 270 liter kali 230 mg per liter. Hasilnya 62.100 mg. Jadikan kilogram, hasilnya 0,0621 kg. Nah, dari hasil perhitungan kita tadi,
itu kita memperoleh 3 angka pentingnya gitu ya. Untuk volume padatannya kita peroleh angka 385,86 liter. Terus untuk efisiensi pengendapan 70%-nya kita peroleh angka 270 liter. Lalu berat endapannya itu 0,0621 kg. Nah, tadi pertanyaan soalnya kan berapa berat endapan yang terjadi? Nah, pilihan jawabannya seperti itu. Nah, ini aku kurang tahu ya maksudnya soal itu bukan beratnya. Maksudnya soal itu tuh efisiensi pengendapan liternya dalam satuan liter atau gimana. Kalau misalnya dalam satuan liter kan otomatis ada tuh angka 270. Itu yang B itu kan 270, tapi kan satuannya gram. Soalnya pertanyaannya kan pakai berat. Sedangkan kalau kita hitung berat endapannya untuk kita jadikan ke berat kilogram itu diperoleh angka 0,0621 kilogram itu. Nah, di sini aku nggak berani bilang kalau ini salah soal atau salah jawaban atau salah menulis ini satuan di pilihan jawaban. Aku nggak berani bilang gitu ya teman-teman, karena siapa tahu perhitungan aku yang belum benar. Kalau teman-teman punya cara lain atau cara yang lebih tepat dalam menghitungnya atau bisa mengerjakannya dengan baik, dengan benar, lebih benar dari ini, teman-teman boleh sharing di kolom komentar atau DM aku, atau ya nanti aku bisa sharekan lagi gitu ya teman-teman. Jadi kita saling mengoreksi untuk memperoleh jawaban yang paling benar gitu ya. Sekarang kita ke nomor 2, masih dari soal pertanyaan seorang teman ke DM Instagram aku. Nah, soalnya ini sepertinya ini lanjutannya soal yang nomor 1 tadi. Jadi ini kan sama soalnya. Debit puncak air limbah masuk bak sedimentasi 240 liter per detik, mengandung TSS 230 mg per liter, berat jenis 1,03 kg per liter. Setelah mengalami waktu inap 2 jam diperoleh efisiensi pengendapan 70%. Nah, tadi kan soalnya sampai di sini sama. Lalu ini ada tambahan lagi. Asumsi 6% endapan terdiri dari massa padat dan sisanya 94% adalah kandungan air. Nah, itu tambahan kalimatnya, tambahan kalimat di kasusnya. Pertanyaan soal, berapa volume endapan padat yang terjadi? Pilihan jawaban A. 19 liter, B. 18 liter, C. 17 liter, D. 16 liter, E. 15 liter. Teman-teman silakan coba untuk menghitung sendiri dulu ya. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan, ke perhitungannya. Nah, ini caranya sama seperti tadi, karena kan angkanya sama, terus kasusnya kan juga sama, cuman bedanya tadi ada di kasusnya ada satu kalimat yang beda di belakangnya gitu ya. Nah, ini untuk waktu inap sama dengan volume per debit, terus rumusnya kita balikkan, volume sama dengan waktu inap kali debit, kita peroleh angka 1.728.000 liter. Nah, ini sama kayak tadi. Terus perbandingannya volume padatan per volume air limbah sama dengan beratnya padatan per beratnya air limbah. Nah, itu sama kayak tadi. Terus volume padatan kita peroleh angka 385,86 liter. Nah, terus efisiensi pengendapannya masih sama, 70%. Kemudian kita peroleh angka 270 liter. Nah, yang beda itu massa padat 6%. Tadi di soal ada bunyi bahwa massa padatnya itu 6%. Nah, terus kita hitung nih 6%, 6/100 kali 270 liter sama dengan 16,2 liter. Kita bulatkan jadinya 16 liter. Nah, kenapa dikalikan seperti itu? Massa padat 6% itu karena dari hasil pengendapan 70%. Endapannya kan 70% nih.
Nah, endapan 70% itu 6%-nya itu masa padat. Nah, makanya kita hitung jadinya hasilnya 16 liter. Nah, dari perhitungan kita tadi, kita peroleh 3 angka penting. Volume padatan itu 385,86 liter. Terus efisiensi pengendapan 70% itu 270 liter. Terus untuk masa padatnya 6% itu sebanyak 16 liter. Khusus masa padatnya itu 16 liter. 6%-nya karena 94%-nya itu berupa air. Tadi kan gitu soalnya ya. Nah, untuk pilihan jawabannya yang sesuai yaitu yang D, 16 liter. Nah, di sini teman-teman juga boleh ya melakukan koreksi. Kalau misalnya perhitungan teman-teman itu berbeda dari perhitungan aku, silahkan tulis di kolom komentar. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke nomor 3. Ini dari pertanyaan seorang teman lagi ya. Soalnya ini ternyata sama. Padahal yang bertanya orang yang berbeda. Soalnya ini sama tentang debit puncak air limbah. Nah, kita amatin angkanya sama. Debitnya 240 liter per detik. Terus TSS-nya 230 mg per liter. Berat jenis 1,03 kg per liter. Kemudian waktu inap 2 jam. Efisiensi pengendapan 70%. Nah, bedanya di sini nih. Asumsi 10% endapan terdiri dari masa padat dan sisanya 90% adalah kandungan air. Bedanya sama nomor 2 tadi, itu yang nomor 2 tadi kan asumsi endapannya itu endapan padatnya 6%, kalau di sini 10%. Nah, itu udah beda angka. Pertanyaan soal, berapa volume endapan padat yang terjadi? Pilihan jawaban A 21,4 liter, B 23,4 liter, C 22,4 liter, D 20,4 liter, dan E 24,4 liter. Nah, silakan teman-teman menghitung sendiri dulu ya. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan. Lagi-lagi caranya masih sama seperti tadi. Angkanya juga sama. Nah, kita peroleh volume 1.728.000.000 liter. Kemudian volume padatannya 385,86 liter. Efisiensi pengendapannya juga masih sama 70%, yaitu hasilnya 270 liter. Nah, bedanya di sini masa padatnya tadi kan 6%, yang ini 10%. Jadi tinggal kita kalikan aja 10/100 kali 270 liter. Hasilnya 27 liter. Nah, kita peroleh 3 angka pentingnya, yang volume padatan sama efisiensi pengendapan 70% itu angkanya sama kayak tadi hasilnya. Ya karena soalnya angkanya juga sama gitu. Bedanya ini masa padatan 10%, hasilnya kan 27 liter. Nah, tadi pertanyaan soalnya kan berapa volume endapan padat yang terjadi. Tapi ini di pilihan jawaban tidak ada angka yang cocok. Nah, di sini aku juga nggak berani bilang kalau ini salah soal atau salah pilihan jawaban gitu ya teman-teman. Kalau hasil perhitungan aku itu hasilnya masa padatnya 10% itu hasilnya 27 liter. Kalau teman-teman memiliki perhitungan yang hasilnya sesuai dengan pilihan jawaban dan mungkin perhitungan teman-teman itu lebih benar dari perhitungan aku, silakan di-share ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman tulis di kolom komentar, insya Allah aku bisa share lagi supaya perhitungan teman-teman itu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain lagi gitu ya. Nah, kita ke nomor 4. Ini juga pertanyaan dari seorang teman ke DM Instagramku. Kita langsung ke soalnya. Kasus rumah sakit
Menoralara. Menoralara itu kalau logat Jawa bacanya Menoraloro. Jadi aku baca pakai logat Jawa ya teman-teman, karena aku orang Jawa. Rumah sakit Menoraloro memiliki layanan medis yang lengkap. Jumlah tempat tidur pasien 600 bed. Semua keperluan air diambil dari PDAM rata-rata 3.000 liter per hari. Pihak manajemen juga sangat menyadari dampak yang ditimbulkan dari kegiatan rumah sakit tersebut. Pertanyaan soal, limbah cair yang dihasilkan rumah sakit Menoraloro tersebut dapat diperkirakan sebanyak pilihan jawaban. A. 1,5 meter kubik per hari, B. 2,4 meter kubik per hari, C. 3 meter kubik per hari, D. 500 meter kubik per hari, atau E. 600 meter kubik per hari. Silakan teman-teman hitung dulu ya. Nah, jawabannya itu B. 2,4 meter kubik per hari. Untuk pembahasannya, gini teman-teman, dari jurnal yang pernah aku baca, tapi mohon maaf aku lupa judul jurnalnya gitu ya. Itu gini, kalau 70-80% dari banyaknya air bersih yang digunakan di rumah sakit itu akan keluar sebagai air limbah. Jadi 70-80%-nya air bersih di rumah sakit itu akan jadi air limbah. Nah, jadi di sini aku menghitungnya gini, jadinya banyak air limbah. Itu aku pakai dua opsi, 70% kalikan 3.000 liter per hari. Airnya tadi kan segitu ya. Itu hasilnya 2.100 liter per hari atau 2,1 meter kubik per hari. Nah, kemudian aku hitung lagi nih, kalau yang 80%. 80% kali 3.000 liter per hari sama dengan 2.400 liter per hari atau 2,4 meter kubik per hari. Nah, di situ pilihan jawabannya yang ada, yang sesuai itu kan yang B, 2,4 meter kubik per hari. Yang 2,1 kan nggak ada nih, jadi aku pakai angka yang itu, 2,4 meter kubik per hari. Dengan asumsi berarti 80% air di rumah sakit Menoraloro itu menjadi air limbah. 80% dari 3.000 liter per hari air bersih PDAM itu gitu ya. Gitu. Nanti kalau teman-teman punya perhitungan lain, silakan di-share. Nah, sekarang kita ke nomor 5, nomor terakhir. Tadi mungkin teman-teman udah pusing ya, angka-angka terus. Sekarang aku kasih bonus soal yang gampang, supaya nggak terlalu pusing. Langsung aja ke nomor 5, kasus. Rumah sakit memiliki berbagai unit yang menghasilkan limbah cair. Masing-masing unit tersebut memiliki karakter limbah yang berbeda. Pertanyaan soal, bagaimana karakter limbah dari unit laundry? Pilihan jawaban, A. Mengandung fosfat, B. Mengandung bahan organik, C. Mengandung pH tinggi, D. Mengandung zat B3, atau E. Mengandung amonia. Dan jawabannya yaitu A, mengandung fosfat. Gampang kan? Nah, kenapa mengandung fosfat? Karena di unit laundry itu pasti limbahnya akan mengandung deterjen. Nah, itulah mengapa limbah laundry mengandung fosfat. Nah, gampang kan teman-teman? Sementara sampai di sini dulu ya soal-soalnya. Oke teman-teman, semoga soal-soal tadi bermanfaat ya. Aku juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah kirim DM ke Instagramku untuk nanya soal. Mohon maaf kalau mungkin jawabanku, caraku mengerjakan mungkin masih belum benar atau masih kurang memuaskan, tapi setidaknya teman-teman sudah membantu memberikan atau sharing ilmu ke teman-teman lagi, ke teman-teman yang lain lagi. Jadi sharing ilmunya bisa lebih luas.
Untuk teman-teman yang mau DM atau request soal seperti apa, materi seperti apa, boleh banget tulis di kolom komentar atau DM di Instagramku @visugito, ejaannya @v_soegito gitu ya. Oh iya teman-teman, satu lagi ya, aku sampaikan bahwa soal-soal yang aku sharekan ini eh, bukan berarti bahwa saat UKOM itu soalnya akan persis seperti ini. Itu enggak ya teman-teman. Bahkan soal D3 dan D4 itu tipenya akan berbeda. Nah, kenapa aku bikin soal-soal ini? Ini fungsinya untuk membantu teman-teman dalam belajar atau mengingat materi. Jadi teman-teman dengan misalnya aku membuat soal tentang perhitungan limbah misal. Nah, nanti teman-teman jadi ingat, oh cara ngitung limbah itu kayak gini. Oh, nanti teman-teman jadi ingat, oh selain mau belajar limbah jadi mau belajar menghitung yang lainnya ya kayak gitu-gitu. Jadi ini fungsinya untuk membantu teman-teman dalam belajar gitu ya. Oke teman-teman, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.